Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, para ustad, ustazah, para sesepuh dan ketua Masjid Agung Al-Ikhlas beserta takmirnya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar. Nikmat Allah telah menjadikan kita makhluk ciptaannya yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu kita dijadikan sebagai manusia. Di mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah bersumpah 4 kali demi atin, demi az-zaitun, demi bukit Tursin dan demi baladil amin. Lalu kemudian Allah mengatakan, sungguh telah aku jadikan manusia sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya rupa, sebaik-baiknya ciptaan. Jadi manusia ini kalau ditandingkan, dilombakan dengan seluruh ciptaan Allah, baik dengan yang di laut maupun yang di darat, baik dengan yang di bumi, bahkan dengan penduduk langit sekalipun, jauh sempurna ciptaan Allah kepada makhluk yang namanya manusia. Maka bersyukurlah kepada Allah, Allah jadikan kita manusia. Tidak bisa kita bayangkan kalau kita ini jadikan seekor binatang, seekor kambing misalnya, atau sapi, atau domba, atau kuda, atau unta. Apalagi kalau dijadikan oleh Allah sebagai anjing atau babi. Naudzubillah summa naudzubillah. Tetapi juga sesungguhnya babi dan anjing itu lebih mulia daripada manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anjing dan babi tidak akan masuk ke neraka, sedangkan manusia yang tidak taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, mereka adalah calon penghuni neraka. Maka alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mesti kita pahami, kita sadari bahwa mulianya manusia itu bukan karena kebendaannya, poster tubuhnya, paras wajahnya, warna kulitnya, suku bangsa bahasa atau status sosialnya. Tetapi mulianya manusia apabila manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala inilah manusia yang mulia. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan atau kemenangan itu adalah milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Betapa mulianya orang beriman sehingga di dalam ini ayat disebut ketiga kali setelah Allah dan Rasulnya. Maka setelah kita bersyukur dijadikan oleh Allah menjadi manusia, dan tambah syukur lagi karena Allah telah jadikan kita manusia yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa kurang beruntung, minder, malu karena bukan siapa-siapa, gak dikenal orang, gak disanjung orang, gak disambut orang, bisa jadi dihina-hina. Wa antumul a'launa, kata Allah, kalianlah yang tinggi derajatnya, mulia di sisi Allah kalau kalian tergolong orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tambah syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah jadikan kita manusia beriman, Allah jadikan kita umat Nabi di akhir zaman. Umatnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
umat yang dicemburui oleh umat-umat terdahulu, bahkan diinginkan ini umat oleh nabi-nabi terdahulu. Kenapa ini umat dicemburui oleh umat nabi terdahulu, bahkan para nabinya? Karena ini umat lahir belakangan. Tidak ada lagi umat setelah umat ini. Sungguh lahirnya pun belakangan, umurnya sebentar, tetapi dapat kesempatan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan umat-umat nabi terdahulu. Ketika yang mulia baginda Rasulullah SAW menjelang sakaratil maut, lalu kemudian malaikat Jibril datang menghampiri Nabi. Lalu kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, gerangan apa engkau menghampiriku? Adakah kabar gembira untukku? Apa kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah menyampaikan kabar gembira untukmu bahwa pintu-pintu surga haram dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu sebelum engkau terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Adakah Nabi merasa gembira? Adakah Nabi merasa senang? Nabi belum merasa gembira, belum merasa senang. Kenapa beliau belum senang, belum gembira? Karena beliau memikirkan umatnya. Lalu kemudian bagaimana dengan umatku? Kata Jibril, wahai Muhammad, Allah juga menyampaikan kabar gembira bahwa pintu-pintu surga Allah haramkan bagi umat-umat Nabi terdahulu sebelum umatmu terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu harus bersyukur kita. Oleh Allah dijadikan umat akhir zaman, dijadikan umat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus kita sebagai bangsa Indonesia, tambah syukur lagi melebihi bangsa-bangsa yang lainnya di dunia, karena kita tinggal di satu negeri di mana di negeri ini telah merdeka sejak 79 tahun yang lalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan ini diproklamirkan oleh Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta. Tepatnya adalah hari Jumat di tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1367 Hijriah. Dan diproklamirkan di satu tempat jalan penggagasan, pegangsaan. Nomor berapa tadi? 56. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan angka 17? Kenapa tidak diproklamirkan tanggal 16? Kenapa tidak diproklamirkan tanggal 18 atau tanggal-tanggal yang lainnya? Kok di tanggal 17? Ternyata 17 ini adalah angka yang istimewa, angka yang sakti khususnya bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Ternyata bukan hanya 17 di bulan Agustus. Orang yang meneliti itu ada 3 17 yang istimewa. 17 Agustus, 17 rakaat dalam satu hari satu malam, dan 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 17 itu adalah gabungan 1 dan 7. Apa itu 1? 1 ini adalah menunjukkan kemahaesaannya Allah. Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa. Kalau kata santri di pondok pesantren artinya Allah wahdaniyat. Wahdaniyat bidat, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat bil af'al. Gak cukup waktu untuk belajar tentang wahdaniyat di ini tempat. Karena hanya waktu kurang lebih 15, katakan paling lama 20 menit. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Merdekanya Indonesia tanggal 17
itu adalah semata-mata karena anugerah dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena esanya Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, tidak mungkin Indonesia bisa merdeka di tanggal 17 ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan 7, kenapa dengan 7? Ternyata di dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Dimulai daripada Ahad, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau kita nyebutnya bukan minggu Pak, Ahad. Ya. Dimulai pada Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Rabu 4, Khomsun, Khomis, Jumat, Sabatun, dan Sabtu. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan bumi dan langit pun terdiri pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini merdeka bukan serta-merta. Setelah kurang lebih 350 tahun dijajah oleh Belanda dan Jepang, dan juga hasil perjuangan para pahlawan terdahulu, maka selain kita bersyukur kepada Allah, juga kita berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan ini negeri, sehingga dulu bukan Indonesia menjadi lahirlah negara tercinta Indonesia. Maka tidaklah berlebihan kalau di tempat ini kita hadiah Fatihah kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, baik dari kalangan alim ulama maupun kalangan orang awam, khususnya pahlawan-pahlawan yang muslim. Kita kirim Fatihah kepada mereka. Wala hadiniyah wali kulli niyatin sholiyah wa ila arwahimul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa di antara pejuang kita? Terlalu banyak. Satu di antaranya yang berjuang melahirkan ini negara, bahkan sampai memelihara kemerdekaan, adalah Jenderal Sudirman. Di mana Jenderal Sudirman adalah bukan hanya sekedar pejuang, tetapi beliau seorang ulama, orang alim dan taat beribadah. Sehingga ketika beliau memperjuangkan ini negeri, kemanapun beliau pergi, beliau tidak pernah putus air wudhu. Ketika beliau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Dan ketika berjuang dalam perang sekalipun, beliau tidak pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Inilah kata Ibnu Mas'ud, hamilu hawaijakum bil maktubat. Bawalah persoalan-persoalan kalian kepada sholat fardu yang 5 waktu. Jadi berdiri di negeri ini hasil jerih payah, tumpah darah, dan ibadah serta doanya para pejuang terdahulu, termasuk di dalamnya adalah Jenderal Sudirman. Beliau lahir jauh sebelum merdeka, 1916 Masehi. Dan setelah beliau ikut memperlambaikan kemerdekaan, beliau juga mempertahankan kemerdekaan ini. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat dari ini, mari kita syukuri kemerdekaan ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti jejak leluhur kita di kalangan para ulama. Jangan sampai kemerdekaan ini dibiarkan begitu saja, atau diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Memang kita juga bingung dari mana asalnya. Sekarang mengisi kemerdekaan bukan dengan pengajian, ada juga dengan main gaplek. Itu main gaplek dari sebelum tanggal 16, bahkan tadi malam jam 12 masih ada yang main gaplek. Kata itu ngisi kemerdekaan. Pantaskah dulu pejuang kita melahirkan negeri ini, menumpahkan darah dan nyawa, terus kita isi hanya dengan main gaplek,
hanya dengan main bola. Ibadah loh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari syukuri kemerdekaan ini dengan banyak beribadah. Masjid-masjid yang sudah dibangun dimakmurkan dengan jamaah-jamaah. Majlis taklim dimakmurkan, majlis sholawat dimakmurkan. Sehingga apabila masjid-masjid penuh, majlis-majlis penuh, orang taat kepada Allah, mensyukuri kemerdekaan ini, maka insya Allah kemerdekaan ini akan berlanjut. Tetapi manakala kemerdekaan ini kita diisi dengan hal yang sia-sia, yang tidak ada artinya, maka tidak mustahil kemerdekaan akan dicabut oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana dengan saudara kita di Palestina? Jangankan bisa duduk mendengarkan ceramah berjamaah seperti ini, untuk sekedar hidup hari ini, besok dia yakin masih hidup. Bahkan hidup jam ini, jam berikutnya belum tentu dia masih hidup. Tetapi kita masih senang, suka. Kenapa? Hasil perjuangan para pendahulu kita. Ibadah loh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Jenderal Sudirman juga adalah orang yang gemar membaca sholat, membaca Quran. Bapak-bapak ibu kalau pergi ke museumnya di Jogja, itu ada museum bekas tempat beliau sholat, ada sajadah, dan di atas sajadah itu ada rehal. Rehal apa? Itu adalah yang biasa digunakan untuk beliau membaca Al-Quran. Dan di antara ayat yang beliau suka baca, baik di dalam pidatonya maupun di dalam lantunannya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat yang biasa dipakai mukodimah oleh Jenderal Sudirman ketika menyampaikan khutbahnya atau menyampaikan ceramahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijaratun, hal adu ala tijaratin, satu perniagaan. Ini bahasanya niaga, bahasanya perdagangan. Kenapa? Biasanya kalau orang dengar dagang itu suka, karena kalau dagang pasti ada laba. Maka ini dipakai redaksi tijaroh supaya orang itu senang. Tapi tijaroh ini bukan sembarang tijaroh. Tunjiku min adabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Adakah perdagangan di dunia yang bisa menyelamatkan dari azab yang sangat pedih akhirat nanti? Tu'minuna billah, pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulih, dan kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Jadi jihad ini adalah bukan kalimah baku, kalimah yang ada dalam Al-Quran. Dan ini merupakan pegangan Jenderal Sudirman, sehingga jadilah Indonesia ini merdeka. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itulah yang lebih baik apabila kalian mengetahuinya, apa maksud di dalamnya. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Indonesia yang telah merdeka, kalau hitungan hijriah hampir 80 tahun. Tetapi kalau hitungan masehi 78 tahun. Karena memang hijriah itu lebih dulu pada masehi. Mudah-mudahan Indonesia tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Maka isilah kemerdekaan ini dengan cara apa? Dengan cara perbanyak ibadah. Sekali lagi, masjid-masjid dimakmurkan, pondok-pondok pesantren dimakmurkan, yatim piatu disantuni, fakir miskin dibantu. Jangan sampai Indonesia merdeka hanya sebutannya saja, tetapi masih banyak orang yang belum merdeka, sehingga untuk makan hari ini pun masih bingung mau nyari kemana. Tetapi insya Allah kalau setiap ini umat Islam, malamnya bangun malam, masjidnya dimakmurkan, Qur'annya dibaca, silaturahim, menyantuni fakir miskin, Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau penduduk kampung-kampung beriman bertakwa, Indonesia beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, dari langit
turun keberkahan, dari bumi keluar keberkahan. Rumahnya berkah, jalannya berkah, semua anginnya berkah, hujannya berkah, lautannya berkah, daratannya berkah. Walakin kadzabu, sayang seribu sayang manusia banyak membohongkan, mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau terjadi bencana, tsunami, gempa bumi, jangan nyalahkan Allah, tetapi karena inilah dosa-dosa manusia, ulah-ulah manusia. Mudah-mudahan negeri ini, Indonesia khususnya, dijauhkan dari bala bencana, jangan sampai terjadi penjajahan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, saya ini dah lama dah ceramah, dah 1 bulan lebih tinggalkan Ketapang, lama dah ikut suling, lama dah khutbah. Jadi kaku-kaku kini bicara ini, ya. Banyak berbicara, banyak salah, kesalahan saya mohon dimaafkan, khususnya kepada para alim ulama, para habaib, guru-guru saya. Kalau dalam penyampaian ini barangkali kurang berkenan, sekali lagi mohon dihalalkan, mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.